Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita biasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyaknya nikmat yang kalau kita hitung-hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kita menghitung nikmat-nikmat Allah ini, maka kita tidak akan mampu menghitung. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dari pengikut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu sunnahnya bahkan yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita senantiasa menuntut ilmu, mencari ilmu dimanapun, kapanpun kita sempat kita berada. Jadi kita ini adalah dalam rangka salah satu menghidupkan sunnah Nabi, seperti yang dilakukan oleh kita di masjid ini, senantiasa baca hadis, nasihat-nasihat. Itu adalah bentuk dari sunnah dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas dikatakan bahwa man ahya sunnati, bisa baca ini, faqad ahabbani wa man ahabbani fil jannah kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia, itu tandanya dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama dengan sunnah. Jadi sekecil apapun sunnah itu kita kerjakan. Kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pekan lalu saya nggak bisa hadir karena waktu itu sakit perut ya, subuh itu sudah datang. Kita lanjut di bab tentang yang mewajibkan mandi besar. Kemarin kita sudah membahas tiga hal yang mewajibkan mandi besar, yaitu pertemuannya antara dua kelamin, kemudian keluarnya mani, dan yang ketiga adalah ada kematian. Sekarang yang ada di tiga hal yang ada hanya kepada perempuan. Ini bisa sambil diceritakan kepada istri atau anak. Wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Yang ketiganya adalah khusus kepada perempuan saja. Wahia itu adalah al-haid, ketika haid. Kalau sudah selesai haid maka wajib untuk mandi besar. Kemudian wan nifas karena darah nifas. Kemudian yang ketiga adalah al-wiladah, kelahiran. Ketiga ini khusus kepada perempuan. Haid enggak mungkin laki-laki juga haid. Kemudian nifas juga khusus perempuan, wal wiladah khusus perempuan semua yang mengalami tiga hal ini. Minal asbabil muwazzibah lil ghusli al haid. Dari sebab-sebab diwajibkannya perempuan itu, perempuan yang wajib untuk mandi besar adalah haid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. "Wa la taqrabuhunna", janganlah kalian mendekati mereka, yaitu perempuan. Kalau hum itu laki-laki, hunna perempuan. Jangan mendekati mereka, itu para perempuan, hatta yadhurna,
sampai mereka suci dari haid. Fa idza tatahharna, kalau seandainya mereka sudah suci, fa'tuhunna, datangilah mereka itu min haitsu, dari arah manapun, amarakumullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini Allah langsung memerintahkan boleh mendatangi mereka dari arah apapun dengan berbagai gaya, itu bebas. Jangan sampai di yang lain, jadi mau gaya depan, gaya belakang, samping, kiri, kanan itu dibolehkan. Kan ada kalau di ngaji keluarga itu jangan sampai monoton gitu ya. Kalau mau datangi istri itu gaya itu aja yang dipakai, itu aja gaya, jadi bosan. Perlu variasi, asalkan tetap di tempatnya itu, di farjihanya, kemaluannya yang perempuan, jangan sampai di yang lain-lain. Walaupun ada perbedaan pendapat antara ulama terkait dengan boleh apa enggak di mulut, boleh apa enggak di mulut. Tapi yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah di farjihah, di farjihanya perempuan. Jadi seperti itu. Ada yang membolehkan, ya, ada yang tidak membolehkan. Ada yang nanya itu ke salah seorang ustadz, bagaimana hukumnya kita mendatangi istri lewat mulutnya? Langsung ustadznya ini bilang, kayaknya yang bertanya ini sudah terobsesi dengan film-film porno yang ditonton gitu. Makanya yang ditanya ya itu. Kalau di bagian farjinya itu bebas dari arah manapun dan gaya apapun, bisa divariasikan. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Naha an qurbanihinna, ini maksudnya adalah dilarang untuk mendekati mereka ilal goyah, di ketika mereka haid sampai di ujung haidnya. Jadi di haid itu walaupun sudah nggak keluar darah, itu masih ada darah-darah kecoklatan gitu. Kalau di perempuan ya, kalau pakai pembalut itu pasti ada keluar kelihatan darah coklatnya. Nah kalau masih ada itu belum wajib mandi. Jadi harus benar-benar bersih, sudah nggak ada darah coklat lagi itu. Yang coklat terakhir itu, baru setelah itu baru boleh mandi, baru dibolehkan mandi. Dan banyak perempuan-perempuan bahkan dulu sebelum yang punya anak itu disarankan, ada itu pakar seksologi, dia mengatakan ada ini biar cepat punya anak itu berhubungan dengan istri sebelum dia bersih katanya. Sudah berhenti darahnya tapi belum bersih. Itu dia pengalaman dia ke saya. Tapi tidak kita lakukan karena itu berhubungan, itu masih hukumnya haram. Hukumnya haram berhubungan dengan istri yang masih belum mandi bersih. Walaupun dia sudah bersih, tapi dia belum mandi suci, mandi bersih, itu tetap belum boleh kita menyentuhnya. Nanti karena hukumnya haram. Jadi seperti itu ya. Mentang sudah seminggu nggak pernah berhubungan sama istri, langsung main sebelum istrinya mandi bersih. Nanti sekali-sekali dah mandi setelah kita berhubungan, ya tidak boleh. Suruh dulu istrinya mandi bersih, baru berhubungan. Itu namanya ilal goya, sampai ujung haid itu. Itu tidak boleh kita menyentuh istri, itu tidak boleh mendatangi. Bagaimana kalau pengen sekali Pak? Boleh, bisa pakai tangannya istri. Asal jangan pakai tangan sendiri. Jumhur ulama mengatakan kalau pakai tangan sendiri, yang kita kenal dengan onani, itu hukumnya haram. Kecuali darurat, misalkan seorang suami pergi kerja keluar daerah, misalkan Pak Kadus sering ke Sumbawa, ya. Sebulan di sana Pak Kadus, dan ada senine Sumbawa, masa mau cari senine dengan orang? Ini darurat ini namanya. Boleh dia menggunakan tangannya
itu dalam kondisi darurat daripada dia mencari perempuan lain di sana. Itu dibolehkan. Tapi kalau di rumah ada senine main asik dengan tangan sendiri, itu hukumnya haram. Ini para ulama menjelaskan seperti itu. Darurat saja kalau tadi yang keluar. Kemudian ada juga ini pernikahan namanya nikah misar. Ini perlu saya jelaskan, nikah misar. Ada banyak jenis nikah ini. Nikah seperti biasa itu. Kemudian ada nikah misar, ada nikah mut'ah, ada nikah sigor, dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan orang zaman jahiliyah dulu. Tapi ada ulama yang membolehkan nikah misar. Apa itu nikah misar? Yaitu nikah antara laki-laki dan perempuan secara agama sah, tapi dengan perjanjian si laki-laki si perempuan mengikhlaskan untuk tidak dinafkahi oleh suaminya tersebut. Tidak ada kewajiban suami untuk menghilangkan kewajiban suami untuk menikahi. Tapi ini banyak ditentang oleh para ulama juga nikah misar ini. Dan ini dikhususkan kepada orang-orang yang sering pergi ke keliling ke sana kemari. Dia menggunakan akad nikah misar. Jadi ketika dia di sana baru dia berhubungan sama istrinya. Tapi ketika dia meninggalkan pulang kampung, maka dia tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada istrinya. Dan istrinya rela untuk diperlakukan seperti itu. Tapi oleh sebagian ulama menyatakan nikah misar ini ya mirip-mirip dengan nikah mut'ah itu, nikah kontrak. Tapi bedanya kalau nikah misar sebelum dia jatuh talak oleh suaminya, dia tetap jadi statusnya istri. Cuman suami tidak punya kewajiban berikan nafkah kepadanya. Nanti pas kali-kali datang ke daerah tersebut, boleh dia pakai. Ini pernah diangkat dalam tesisnya teman saya di UIN. Jadi dia mengumpulkan pendapat-pendapat ulama yang membolehkan nikah misar tersebut. Ya daripada itu boleh juga ya, kalau mau ngikut pendapat itu namanya nikah misar. Yang enggak boleh itu mut'ah. Mut'ah ini dulu memang para sahabat pernah melakukan praktek nikah mut'ah ketika salah satu perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu sudah dilarang oleh Nabi SAW sekali saja. Tapi oleh orang-orang Syiah masih dipakai sampai sekarang nikah mut'ah itu. Jadi banyak orang-orang Timur Tengah datang ke Indonesia, nikah selama sebulan. Pas sebulan semua langsung jatuh talak. Dikasih nafkah selama sebulan itu, dikasih mahar. Sah nikahnya secara agama, tapi yang membuat tidak sah adalah hilang dari tujuan pernikahan itu sendiri. Itu namanya nikah mut'ah. Kalau orang-orang jahiliyah itu dulu yang dipraktekkan juga oleh orang dulu di suatu daerah namanya Palu dulu, pernah dengar cerita mereka saling tukar-tukaran istri. Istri si A berhubungan dengan istrinya si B, istri si B berhubungan dengan si A, kayak gitu ya. Itu namanya nikah orang jahiliyah dulu, saling tukar-tukaran. Dan ada juga zaman sekarang seperti itu. Jadi yang kau pakai tangan tadi tidak kembali itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Ditakutkan untuk terhindar dari perbuatan zina. Jadi jangan cari perempuan lain di luar sana. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza aqbalatil haidah, kalau seandainya sudah bertemu dengan haid, sudah datang haid, fad'is shalah, maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki ad-dam wa shalli. Ini hadis rawahu Shaykhan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat al-Bukhari summa ghtasili wa shalli. Kalau seandainya kamu sudah datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Ini haram hukumnya perempuan sholat dalam keadaan haid. Makanya hati-hati, tanda-tanda haid itu sudah benar-benar bersih dari darah jenis apapun.
merah, mau coklat, kayak warna apapun itu harus bersih dulu. Ini banyak perempuan sudah berhenti darah merahnya, sedangkan masih darah kotor, sudah mandi bersih dan sudah sholat. Dan ini sholatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati. Fa idza dhahaba qadruha, ini ukurannya kalau seandainya sudah hilang kadarnya, kadar darahnya tersebut sudah enggak ada, ukuran-ukurannya tersebut, maka faghsili, maka cucilah. Kalau di riwayat Imam Bukhari, igtasili, itu mandilah. Igsil itu mencuci, igtasili itu adalah mandi. Mandilah kamu untuk menghilangkan darah tersebut, cucilah darahmu tersebut, kemudian sholatlah. Baru itu setelah itu sholat. Dalam riwayat Bukhari, dalam matanya Bukhari, summak tasili, mandilah, kemudian sholli, maka dan sholat. Ini yang masalah haid. Jadi kita jangan sampai melakukan, kasih tahu kepada istri-istri, jangan sampai melakukan mandi besar, mandi bersih, sedangkan masih ada bercak-bercak, istilahnya bercak-bercak hitam ataupun coklat, itu bisa dilihat yang di pembalutnya. Kalau pakai pembalut itu biasanya kalau di akhir-akhir sudah nggak keluar darah, biasanya perempuan menggunakan pembalut yang tipis itu untuk melihat masih ada apa enggak. Takutnya kalau nggak pakai itu nggak kelihatan. Dan ketika dicuci itu akan ada bekas bercak-bercak yang masih keluar. Itu namanya belum bersih namanya. Jangan mandi dulu. Jangan mandi dulu. Walaupun lebih dari 7 hari misalkan gitu. Nggak apa-apa, bersih dulu baru mandi. Ini namanya ukurannya itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wan nifas. Darah nifasnya perempuan. Kal haid, itu hukumnya seperti haid, fidzalika, dalam urusan itu. Wa fil mu'zamil ahkam, dalam banyak ahkam itu hukum-hukum. Wa minal asbabil muwazzabati lil ghusli al wiladah. Kalau hukumnya darah nifas sama seperti haid, jadi harus sudah selesai semua. Kemudian ada perbedaan pendapat para ulama berapa hari nifas itu, darah nifas berapa hari. Kalau mazhab Syafi'i berapa? 40 hari itu minimal. Di mazhab Syafi'i ukuran nifas itu minimal 40 hari, tidak boleh kurang dari itu. Walaupun sudah berhenti darahnya, misalkan berhenti darahnya, darah nifas ini perempuan di hari ke-35, masih ada 5 hari lagi baru disempurnakan. Jadi sebab itu di mazhab Syafi'i lebih ketat. Maksimalnya adalah 60 hari. Di 60 hari insya Allah itu sudah bersih. Tapi ada juga kasusnya perempuan lebih dari 60 hari. Pernah nggak ketemu dengan perempuan yang nifasnya sampai lebih dari 60 hari? Jarang. Kebanyakan 40 hari itu sudah selesai semua. Tapi ada juga yang punya siklus nifas itu lebih dari 60 hari. Maka kalau seandainya setelah 60 hari di mazhab Syafi'i masih juga darahnya, ya tetap harus nunggu sampai selesai. Tapi minimalnya 40 hari. Kalau di mazhab Hanafi lebih bervariasi lagi. Kalau di Abu Hanifah itu 25 hari. Abu Hanifahnya. Kemudian kalau muridnya Imam Hasan Asy-Syaibani itu 15 hari. Ini beda-beda pendapat. Abu Yusuf yang 15 hari, bahkan kalau si Imam Hasan Asy-Syaibani itu bahkan 1-2 hari itu kalau seandainya darah nifasnya cuma sehari 2 hari selesai gitu. Kalau Hasan Asy-Syaibani itu yang perbedaan antara para mazhab. Kalau Maliki itu mayoritas mengatakan kapanpun darahnya berhenti, disitulah boleh dia mandi bersih. Kalau di mazhab Maliki.
Jadi kalau dia berhenti dia 30 hari ya selesai ya. 25 hari selesai mandi lah gitu. Kalau 20 hari, 15 hari, 10 hari, 5 hari itu kalau sudah selesai nifasnya maka dibolehkan untuk mandi. Tapi yang paling hati-hati di sini adalah di mazhab Syafi'i yaitu minimal 40 hari. Kalau mazhab Hambali itu maksimal 40 hari. Nah, itu bedanya. Dia pakai maksimal sedangkan mazhab Syafi'i itu minimal 40 hari. Dan kita karena kebanyakan mayoritas mazhabnya Syafi'i menggunakan itu. Jadi walaupun sudah berhenti 35 hari, kita harus ditambah sampai 40 hari untuk jaga-jaga, untuk jaga-jaga istilahnya. Kemudian wa min asbabil muwazzabati lil ghusli al wilada. Sebab-sebab mandi perempuan itu mandi bersih, mandi besar karena kelahiran. Walahu illatan. Ada dua alasan. Kenapa? Karena kelahiran itu diwajibkan mandi. Ihdahuma, yang pertama, annal wiladah mazinnatu khurujid dam. Karena pada umumnya kelahiran itu adalah biasanya akan keluar darah. Jadi maka dia wajib mandi. Wal hukmu yata'allaqu bil mazan. Dan hukumnya itu terikat berkaitan erat dengan kondisi yang lazim. Mazan itu kondisi yang lazim. Kemudian ala tara, apakah kamu melihat annan naum, sungguhnya tidur itu yang qudul wudu li'annahu mazinnatul hadas. Ketahuilah bahwa tidur itu bisa membatalkan wudu karena mazinnatul hadas. Kata mazinnah ini adalah biasanya. Biasanya kalau orang tidur itu pasti wudu. Itu juga orang yang melahirkan pasti keluar darah. Itu maka darah yang menyebabkan karena kelahiran tersebut, maka dia diwajibkan mandi. Wal illatu tsaniyah, alasan yang kedua adalah wahyal lati qalahal jumhur. Ini karena perkataan dari jumhur ulama annal walada maniyan munaqad. Karena anak yang lahir itu adalah air mani yang sudah mengeras, sudah jadi bayi istilahnya. Jadi bayi yang lahir itu adalah jelmaan maninya perempuan. Maninya laki-laki dan mani perempuan bergabung menjadi sudah besar. Jadi ini alasan kedua kenapa dia harus mandi. Karena kelahiran. Wa tazharu fa'idatul khilaf, akan nampak sebab perbedaan ini. Fima idza waladan, kalau seandainya ketika dia melahirkan, perempuan itu melahirkan anak, walam tara balalan fa'alal awal la yajibul ghusl. Kalau seandainya tidak kelihatan darahnya, tidak kelihatan basah karena melahirkan, maka di yang awal tadi, sebab awal tadi, maka tidak wajib untuk mandi. Wala illa tsaniyah, dan ilah yang kedua, wa huwa annahu maniyan munaqad, karena dia adalah mani yang sudah mengeras, yaitu bayi. Yajibul ghusla wa huwa raji. Ini pendapat yang raji, wajib dia mandi. Wa qad yajibul ghusla bi wad'il alaqah. Sama juga kalau seandainya keguguran. Kalau keguguran wajib mandi karena keguguran keluarnya alaqah. Apa urutannya? Dari nutfah itu adalah mani, kemudian alaqah yaitu segumpal darah, wal mudghah segumpal daging. Ini tiga hal yang berurutan ini. Kalau keluar karena keguguran keluar segumpal darah alaqah tadi, maka dia sudah wajib mandi. Kalau keguguran mandi bersih. Kemudian al-alaqah atau keluar sudah sampai ke segumpal daging, al-mudghah. Segumpal daging sudah keluar, maka itu sudah wajib mandi. Keguguran al-rajih menurut pendapat yang rajih. Minhum, sebagian para ulama mengqata'a, yang mematenkan bil wujubi biwad'il mudghah,
Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan cukup kalau yang wajib mandi itu yang keluar mudghahnya saja, yaitu sudah segumpal daging. Kalau segumpal darah tidak dikatakan tidak wajib mandi bersih. Cukup mandi biasa juga enggak. Ini sebagian. Tapi ada yang mengatakan kalau sudah alaqah, sudah segumpal darah, ya sudah gitu ya. Apalagi kalau segumpal sudah menjadi segumpal daging. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan tentang 3 hal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini bisa kita yang biasanya para suami libur selama seminggu, itu hikmahnya bagi yang perempuan, bagi laki-laki. Kalau laki-laki itu kata para ahli, kata para ulama, kata para ahli ya, itu bisa menahan tidak berhubungan dengan istri itu 2 pekan. Kalau ada laki-laki yang bisa menahan lebih dari itu, berarti dia sudah tidak normal. Maksudnya bisa saja sudah tua. Tapi bagi yang sudah masih normal laki-laki, maka kata para ahli itu 2 pekan itu normalnya. Jadi 2 pekan katanya itu laki-laki normal kalau tidak dikeluarkan itu bisa jadi penyakit. Tidak dikeluarkan jadi penyakit. Ustaz, pertanyaan dulu ini menarik tentang itu. Oh, boleh. Ya, mungkin saya mewakili ada situasi yang saya hadapi, jamaah hadapi. Ini karena sunnah, semua senang ini. Jadi kadang sungkan untuk berkata kan, tapi harus, gitu kan. Seperti tiang nih, ritme istri kita tahu sampai kapan dia mulai mandi, dari kapan startnya haid. Saking kita senangnya kan begitu. Jadi dari waktu pun pagi maupun siang kita sudah tahu baru mulai. Ketika biasanya istri yang saya contohkan 7 hari. 7 hari terhitung pagi itu biasa sudah bersih dia. Bersih sudah alhamdulillah bisa kita jalankan kan. Kita pakai gitu. Terus ada ritme teliti juga istrinya ritme dari kebiasaan yang tadi sering terjadi berapa kali sampai dia coba tes dengan seperti dia bilang pembalut tipis, kehati-hatian ataupun kadang tisu. Nah, terus karena sudah tidak ada bercak yang warna coklat itu, jadi berpikir tidak enak ini tidak mandi, harus sholat kan gitu kan. Ketika sudah sholat, ya mandi sholat, alhamdulillah kita jalankan sunnah. Ya. Nah, ketika sudah dimasukkan baru dia keluar bercak coklat itu begitu masalahnya. Itu bagaimana? Jadi harus mandi dulu lagi gitu. Besoknya apa itu? Itu dia terbuka ya. Itu terjadi ke semua orang kayaknya. Termasuk istri yang juga kayak gitu. Kadang dia sudah mandi sudah menganggap bersih, tapi ternyata pas dia selesai sholat keluar lagi. Itu dimaafkan. Kalau seandainya masih ya sudah lanjutkan, tunggu sampai benar-benar bisa nggak mandi ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi jangan mandi dulu lagi karena masih kejadian. Jadi karena sebentar dia berhenti, tapi setelah dia melakukan aktivitas yang lain keluar lagi, maka udah enggak wajib sholat, sudah enggak usah. Tunggu sampai benar-benar tunggu lagi seperti itu. Kalaupun sudah berhubungan, kalaupun sudah berhubungan, maka itu kita tidak tahu. Jadi insya Allah hukumnya dimaafkan. Tapi kalau yang sengaja ini yang sudah tahu istrinya masih kecoklat-coklatan karena dia tidak bisa memakai yang lain, pakai paha nggak bisa, pakai yang lain nggak bisa, biarin sudah, coblos sudah, coblos nomor 2. Jadi itu dimaafkan. Yang juga sering kayak gitu, istri ini sudah bersih, sudah mandi, tiba-tiba sudah selesai sholat, keluar lagi. Kadang sudah mau janjian, mau berhubungan, batal gara-gara keluar lagi, gara-gara dia habis sholat, batal dia. Terpaksa makanya. Lebih sembunyi dulu berapa hari.
Iya, setelah dia selesai lagi baru dia mandi bersih. Tadi kan ini kalau yang orang yang mualaf itu apa wajib mandi? Biasanya orang yang mualaf masuk Islam suruh mandi dulu. Iya, karena memang mu'alaf ini adalah asalnya mereka adalah najis. Makanya para ulama mengatakan wajib mereka mandi sebelum mereka bersahadat. Mereka mandi bersih, mandi niat masuk Islam juga gitu. Mandi niat mandi bersih karena memang statusnya non muslim itu adalah najis. Jadi ketika dia mau masuk Islam maka dia harus mandi dulu. Kayaknya kalau orang mau masuk Islam itu disuruh mandi dulu, mandi bersih dulu. Ada juga yang menanyakan bahwa bagaimana hukumnya. Ada yang nanya ketika saya ikut daurah dengan Syekh Amir Bahzat dari Madinah beliau. Beliau cucu dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Tapi ini sudah lama, nggak bisa bahasa Indonesia kayak beliau. Ketika beliau ditanya bagaimana hukumnya, ada seorang Hindu, kemudian dia pengen masuk Islam, dan dia ini belum bisa meninggalkan suaminya. Nah, bagaimana hukumnya itu? Apakah kita terima dia bersyahadat? Apa kita tunggu dia cari dulu istrinya? Terima dulu syahadat dia kata Syekh Amir Bahzat. Mana yang paling penting? Ketika dia sudah bersyahadat, dia sudah masuk Islam. Dan statusnya dia ketika masih berhubungan dengan suaminya, tidak bisa meninggalkan, maka statusnya zina. Tapi dia masih Islam. Kalau dia meninggal dunia, mati dalam keadaan Islam walaupun dengan dosa zina. Yang paling penting seperti itu. Maka ini sebagai dasar bagi kita, kalau seandainya kita nunggu bersih dulu, suci dulu, berhenti dulu berbuat maksiat baru mau sholat, nah ini menjadi muskilah, jadi masalah. Harusnya tetap aja sholat, walaupun masih bermaksiat di luar sana. Kadang kita suka malu gitu ya. Saya masih ini mabuk, tidak enak ke masjid, masih berzina, masih korupsi dan sebagainya, tidak mau saya sholat kayak gitu. Harusnya tetap sholat karena itu kewajiban. Jadi kalau seandainya dia tidak sholat karena dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa berzina, mencuri, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Karena ini adalah tiang dari agama, digabung-gabung. Sama kayak ditanya apa hukumnya orang yang perempuan tidak berjilbab, orang yang perempuan berjilbab tapi dia suka ngomongin orang, hatinya busuk kayak gitu bahasanya. Ada juga yang perempuan yang tidak berjilbab tapi dia hatinya bersih, dia tidak pernah ngomongin orang dan sebagainya. Gimana hukumnya? Dijawab oleh para ulama, mudah-mudahan dengan berjilbabnya itu pelan, sedikit sedikit dia tidak lagi ngomongin orang, tidak bisa membersihkan hatinya. Begitu juga yang tidak berjilbab, mudah-mudahan kebaikan hatinya itu bisa membuat nanti mendapatkan hidayah dia memakai jilbab besoknya. Karena kalau tunggu hati bersih dulu baru mau berjilbab, maka dosa berjilbabnya tetap dapat, dosa hati kotornya juga tetap dapat, double jadi. Itu juga yang tidak berjilbab, dia baik hatinya dapat pahala, kemudian dia tidak berjilbabnya dapat dosa, nanti baru ditimbang-timbang nanti di akhirat. Jadi seperti itu kaidah hukumnya itu. Jadi kita nggak mungkin kita manusia ini mau bersih dulu baru mau sholat. Justru sholat itu yang membuat kita menjadi bersih. Makanya Nabi mengatakan fattabi' sayyi'at bil hasanah, maka ikutkan perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Jangan malu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum bisa meninggalkan maksiat apapun. Karena kita yang tahu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ini ada maksiat kecil besar yang belum bisa kita tinggalkan. Tapi jangan lupa tetap kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa suatu saat nanti kita bisa meninggalkan maksiat tersebut. Ini yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita nunggu bersih dulu ya, sudah meninggalkan maksiat baru mau sholat.
Walaupun inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, walaupun sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai seperti itu. Nah, saya belum, nggak ada gunanya saya sholat ini, masih saya berjudi, masih saya mabuk-mabukan, masih saya berzina, masih saya korupsi dan sebagainya. Nanti dah sholat, tunggu saya berhenti jadi koruptor dulu dah, biarin dah. Justru itu double lebih besar lagi dosanya karena meninggalkan sholat. Kebanyakan orang itu seperti itu. Taunya dosa yang terbesar adalah dosa berzina. Karena dia berzina, dia tidak mau sholat, double lagi dosanya, lebih besar lagi dosanya. Dosa meninggalkan sholat ini lebih besar. Maka para sahabat, para ulama, tidak ada dosa yang dikhawatirkan orang itu bisa menjadi kafir kecuali dosa meninggalkan sholat. Nah, ini dikhawatirkan. Bahkan sudah ada sebagian besar ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat ini sudah dihitung sebagai orang kafir. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia belum kafir kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Tapi karena kalau mengingkari sholat itu adalah wajib, maka dia baru dia kafir. Bainana wa bainahum tarkus sholat. Perbedaan antara kita dengan yang muslim dengan yang mereka, orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Tapi tidak bisa kita mentah-mentah meninggalkan sholat, sekali meninggalkan sholat langsung kafir. Enggak. Kalau seandainya dibagi lagi oleh para ulama, kalau seandainya meninggalkan sholat karena malas atau karena alasan-alasan lain dan dia dalam hatinya tetap mengakui saya berdosa meninggalkan sholat, maka dia masih muslim, masih Islam. Kalau dia mengingkari, ya nggak wajib sholat, buat apa sholat? Yang penting saya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi orang baik supaya nanti sholat itu kan nggak wajib. Intinya sholat ini kan biar kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pakai dalil ini, kalau saya sudah berhenti melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka tidak perlu sholat lagi dong, sudah tercapai tujuannya. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat yang memakai pernyataan seperti itu, justru perbuatan mungkar itu adalah meninggalkan sholatnya. Perbuatan mungkar adalah meninggalkan sholat. Allahu a'lam bishawab. Mau kita lanjut lagi apa kita cukupkan? Sudah mau jam 6 ini ya. Insyaallah bab tentang wajibnya mandi. Ini tidak ada kaitannya untuk pengetahuan saya, karena ketika saya menjadi ketua pembangunan masjid dan pasar, ada seorang ustaz yang melarang saya memberikan 4 imam itu lebih tinggi daripada 4 makmum. Itu yang terjadi sekarang ini, karena kemarin sore saya lihat di masjid yang pasar itu, saya bilang jadi tidak tinggi bukan imamnya daripada makmum ini. Saya tegur, sufi apa di kedua pembangunan masjid. Kalau berdiri di masjid kan nggak sebelum saya bicara apa itu nanti di lapangan kan. Saya bawa laporan di Solai, terus saya si ketua RW tanggung jawab untuk kemudian terus si ketua KPR juga urusannya panitia. Saya tanya panitia di mana, panitia pendapat kamu itu tidak berurusan. Santai aja saya selesai. Bagaimana itu? Karena saya pada itu harus terbuka dulu. Kalau kita tinggikan tapi tidak boleh. Mana pendapat? Wallahu a'lam. Saya juga belum mendapatkan keterangan terkait dengan posisi ini. Karena memang kita lihat secara umum bahkan posisi makmum lebih tinggi daripada imam, misalkan lantai 2 gitu. Jadi kita ini wallahu a'lam, nanti kita sama-sama cari jawaban. Nah, hadir di kesalahan dulu, kalau tidak salah kitabnya itu Pak Ahyar disebutkan kalau makruh kita sholat
Karena nanti kita masuk di bab sholat. Makanya kemarin masuk masjid ini kan saya juga sebagai ketua seksi pembangunan, jadi saya ingatkan supaya kita jangan meninggikan imam seperti ini kan. Nah sekarang ya banyak kata-kata kita itu. Ya Allah alam ya. Jadi kita sama-sama cari aja jawabannya. Alah ya. Nanti kita sama-sama cari tahu jawabannya. Untuk sementara kita dapatkan hukumnya makruh. Insyaallah untuk minggu depan kita masuk di bab baru, rukun-rukun mandi, rukun-rukun mandi bersih. Faraidul ghusl, rukun-rukun mandi. Insyaallah pekan depan kalau ada kesempatan dan waktu, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, dan umur yang panjang itu merupakan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, dan sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.